Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertabrak truk saat menyeberang di Jalan Yusuf, Palembang. Biaya angkut kelapa sawit yang tinggi dikeluhkan sejumlah petani di Pali karena pendapatan mereka turun hingga 30%. Seratus tim mengikuti turnamen mini soccer yang digelar Kodam 2 Sriwijaya di Kota Palembang. Kita ke informasi utama. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah ditabrak truk di Jalan Yusuf Singadekane, Kertapati, Palembang. Diduga pengemudi truk tidak melihat kendaraan korban saat akan menyeberang jalan. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah Amran terbujur di ruang IGD Rumah Sakit Bari, Palembang, Sabtu lalu. Pria berusia 50 tahun ini tewas setelah sepeda motornya ditabrak sebuah truk. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa warga Gandus, Palembang ini tidak tertolong karena menderita luka cukup parah di bagian kepala dan kakinya. Kecelakaan berawal saat korban hendak menyeberang di Jalan Singadekane, Kertapati, Palembang. Namun tiba-tiba dari arah Jalan Musi 2 melaju sebuah truk yang dikemudikan Hendrik menuju Simpang Keramasan, Kertapati. Akibatnya, korban dan sepeda motornya ditabrak truk hingga terseret sejauh 10 meter. Antara mobil truk yang datang dari arah Musi 2 menuju Keramasan tertabrak sepeda motor yang datang dari arah SPBU menyeberang yang bukan pada tempatnya, mengarah ke kanan. Untuk korban sendiri kemudian mengalami luka apa kemudian? Luka di bagian kepala, benturan, dan bagian kaki. Itu mobil apa kemudian? Mobil truk yang stuck. Ngangkut ayam katanya. Apa? Belum jelas, pasti akan kita penyelidikan. Untuk sopir ini kemudian? Sementara sopir sudah diamankan di pos Musi 603. Diduga kecelakaan diakibatkan sopir truk tidak melihat sepeda motor korban saat hendak menyeberang. Polisi saat ini telah mengamankan sopir dan truk yang dikemudikannya ke pos Lakantas Poligon Palembang. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Satu jenazah pria ditemukan warga mengapung di perairan Sungai Ogan, Palembang. Polisi belum dapat memastikan apakah korban tewas akibat tindak kejahatan atau korban tenggelam. Penemuan jenazah berjenis kelamin laki-laki di perairan Sungai Ogan di kawasan Fakih Usman, seberang Ulu 1 Palembang, menggemparkan warga sekitar. Diduga jenazah tersebut telah meninggal dunia lebih dari 2 hari. Karena sudah dalam kondisi membengkak dan mengeluarkan aroma menyengat. Jenazah pertama kali ditemukan warga sekitar yang hendak membuang sampah. Saksi yang ketakutan lalu melaporkan temuannya ke polisi. Belum diketahui identitas jenazah tersebut, mengingat tidak satupun warga sekitar penemuan yang mengenalnya. Yang sampah kan? Ya, terkurap dia tuh. Dia terkurap, boy? Iya, terkurap. Nggak lagi mau rai. Oh, dari rai. Laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Laki-laki, Bu, ya. Itu memang sudah sejak dari pagi atau nganyut di bawah? Nganyut bayi, Nganyut bayi. dia udah lewat jam aku udah masak itu. Posisi bengkak ya? Yo, cak biru-biru itu badan. Sana banyu dalam banyu itu balik. Dia baru ada polisi datang. Oh, ngelapor petugas, Bu, ya? Iya. Bukan warga sini, Bu, ya? Bukan warga sini, ya? Bukan. Oh, bukan, ya? Tahu, udah kanyutnya dari mana? Iya. Dari dosen-dosen kali. Iya, siap. Polisi belum dapat memastikan apakah jenazah pria Malang tersebut korban kejahatan atau tewas karena tenggelam. Guna kepentingan penyidikan, jenazah temuan dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan otopsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Seorang sopir pengangkut material bangunan di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya pengendara mobil lain. Korban dianiaya pelaku yang tak terima ditegur korban karena pelaku ngotot menyalip di tengah kemacetan. Dua lelaki ini awalnya ribut-ribut mulut saja. Lelaki berkaos putih pengendara mobil ini tak terima dan marah saat ditegur Ripianto, sopir pengangkut material bangunan. Ribut mulut pun berujung aksi main tangan. Tadi Polda kayak kita. Iya. Tangan nih. Iya, Kak. Boleh. Iya. Tunggu kayak. Iya, tunggu. Tunggu iya. Aduh, Jim. Menurut Ripianto, dia ditampar pelaku di daerah Torpedo, Kecamatan Kemuning Sekip, Palembang. Saat itu kondisi jalan sedang macet parah. Pelaku yang mengendarai mobil hitam berusaha menyalip korban di tengah kemacetan. Korban pun menegur pelaku dan meminta bersabar karena kondisi jalan sedang macet. Tak terima ditegur korban. Pelaku dan istrinya turun dari mobil dan langsung mendatangi korban. Saat itulah keributan terjadi dan pelaku menampar wajah korban. Sinar turun tadi, geser mobil, suaminya kira tadi selesai. Ternyata suaminya nyusul, jadilah kejadian kayak di video itu, pemukulan tadi. Nah, sampai 2 kali pemukulan yang cukup keras. Pas yang terakhir itulah yang sakitnya. Oke, tapi kalau secara keseluruhan yang sering dipukul tuh lumayan banyak ya tadi? Lumayan banyak, cuman tidak kuat, cuma kan ditepuk-tepuknya doang kan. Tapi yang terakhir yang terasa kuat ya? Yang terakhir yang terasa cukup kuat. Berbekal bukti rekaman video penganiayaan yang direkam oleh teman pelaku, Ripianto pun melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya ke Polsek Kemuning. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Tim reskrim dari Polres Ogan Komering Ulu menangkap 3 kawanan spesialis pencuri hewan ternak milik warga. Para pelaku diringkus polisi di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ardianto, Arham, dan Usman hanya bisa pasrah saat dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu. Mereka merupakan 3 kawanan spesialis pencurian hewan ternak milik warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus ketiganya di 3 lokasi berbeda. Tersangka Ardi dan Anto di Desa Lunggayan, Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan Usman diringkus di Kabupaten Muara Enim. Mereka melakukan pencurian hewan ternak sebanyak 4 kali di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terakhir mereka mencuri seekor anak sapi milik warga bernama Dodi pada 16 Oktober lalu. Sapi tersebut lalu dijual ke seorang penadah yang ada di Desa Lubai, Kabupaten Muara Enim. Kedua pelaku membawa anak sapi yang hendak dijual menggunakan sepeda motor jenis Vixen warna hitam yang sekarang ada di kanan rekan-rekan. Dan setelah itu korban mengecek sapi-sapi miliknya dan baru diketahui bahwa anak sapi tersebut hilang dan kemudian korban mencurigai pelaku setelah melaporkan kejadian tersebut dan baru diketahui bahwa pelaku telah menjualkannya ke daerah Desa Prabu Menang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Bersama para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit sepeda motor yang dipergunakan saat melakukan aksi pencurian. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.